Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hamdi dengan NIM 0805 1282025027 dari kelas A jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020. Video berikut ini merupakan video untuk laporan akhir dari praktikum penginderaan jauh ke lautan, yaitu dengan materi penentuan kedalaman perairan dangkal menggunakan Citra Sentinel-2A. Nah, dalam informasi mengenai kedalaman perairan atau survei batimetri sangat dibutuhkan pada saat sekarang ini. Salah satu kemajuan teknologi yang memungkinkan untuk mendapatkan nilai kedalaman perairan laut dangkal yaitu dengan menggunakan penginderaan jauh melalui citra satelit. Salah satunya yaitu dikenal dengan istilah satelit batimetri, derived batimetri, di mana teknologi ini lebih efisien dan juga biaya yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi, dan juga waktu dan juga kualitas yang dihasilkan juga bagus. Teknologi pengolahan satelit derived batimetri ini menggunakan algoritma STAM. Metode algoritma STAM ini dapat mendeteksi dan menghasilkan data kedalaman perairan dangkal hingga mencapai kedalaman tertentu. Metode STAM ini menggunakan model rasio dengan membandingkan reflektansi pada dua panjang gelombang yang berbeda, di mana dua reflektansi panjang gelombang perairan dangkal kanal yang berbeda akan mengurangi efek dari albedo perairan yang selama ini menjadi masalah utama dalam pemetaan batimetri. Baiklah, tanpa memperpanjang, langsung saja kita lakukan pengolahan data. Nah, selanjutnya langsung saja kita lakukan pengolahan data. Di sini setelah dibuka ArcGIS, langsung saja kita masukkan data yang akan kita gunakan. Kita add data, lalu kita masukkan data dari hasil koreksi Sentinel untuk band 2 dan juga band 3. Nah, kemudian jika sudah, kita masukkan poligon kajian. Kemudian kita add. Nah, jika sudah muncul poligon kajiannya, selanjutnya kita klik editor, lalu kita start editing. Setelah itu kita klik daerah. Nah, sini bisa kita continue. Lalu kita klik daerah kajian. Kemudian selanjutnya kita ke Windows, lalu Image Analysis. Nah, di sini kita centang untuk band 2 terlebih dahulu. Kita klik yang band 2. Kemudian kita klik. Nah, lanjut kita klik yang band 3, lalu kita klik. Nah, jika sudah, bisa kita uncentang untuk data sebelumnya, sehingga yang muncul hanya hasil klipnya. Ini bisa kita silang, kemudian kita stop, kita save edit,
lalu stop edit. Nah, lanjut. Kemudian selanjutnya kita masukkan untuk data masking pulau, add data. Kemudian masukkan masking pulau semak daun, kemudian kita add. Nah, untuk data masking pulaunya sudah muncul. Selanjutnya kita klik search. Di sini kita ketik iris, lalu enter. Nah, di sini kita gunakan iris analysis tool. Kita klik. Nah, untuk inputnya kita masukkan poligon kajian, kemudian iris filternya kita masukkan masking pulau. Nah, untuk penyimpanannya kita simpan dalam geodatabase. Ini kita beri nama kemudian di sini kita simpan masking. Lalu kita save. Setelah itu kita OK. Kemudian kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, jika sudah, selanjutnya kita klik Ask Toolbox, cari, atau bisa langsung kita cari di sini raster calculator. Kemudian kita pilih raster calculator spatial analysis. Nah, pada raster calculator kita masukkan algoritma yang digunakan, yaitu dengan menggunakan algoritma STAM. Caranya kita klik learn, lalu kita klik yang clip dari band 2, kemudian dibagi dengan learn dari clip band 3. Nah, kemudian kita pilih untuk output rasternya. Dapat kita beri nama dengan algoritma STAM. Kemudian kita save, lalu OK. Nah, jika sudah, kita klik Properties, lalu pada colornya bisa kita ubah warna. Kemudian kita apply dan OK. Nah, untuk maskingnya dapat kita uncentang. Nah, maka akan muncul untuk hasil dari raster dengan menggunakan algoritma STAM yang telah kita lakukan. Selanjutnya kita klik search, lalu kita cari extract by mask. Nah, kemudian kita klik yang extract by mask spatial analysis. Input rasternya masukkan data masking, lalu output raster dapat kita simpan. Kita kasih nama extract
masking pulau, lalu save dan oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, jika sudah, selanjutnya kita add data. Langkah selanjutnya kita add data, lalu kita masukkan data training semak daun. Kita add. Nah, kemudian kita search lagi, kita cari klip. Nah, pilih klip analisis tool. Nah, untuk input kita masukkan data training. Untuk klip feature-nya kita masukkan poligon kajian. Lalu output kita simpan dengan data training. Kita save dan oke. Nah, jika sudah, kita lanjutkan, kita search kembali, ekstrak value to point. Kemudian kita pilih yang ini. Nah, lanjut di sini ekstrak value to point. Untuk inputnya kita masukkan masukkan data training. Lalu untuk input rasternya kita masukkan ekstrak masking pulau, kemudian kita simpan dengan nama point kita save dan oke. Nah, kemudian kita klik kanan properties, lalu field, kita uncentang semua kecuali Z dan raster value. Lalu kita apply dan oke. Nah, lanjut kita klik kanan, kemudian open attribute table. Nah, selanjutnya kita export, kita simpan, bisa kita simpan dengan nama point training. Nah, di sini kita save dengan format dbase table, lalu kita save dan oke. Nah, lanjut setelah itu kita buka Excel, kemudian kita drag data yang telah kita simpan tadi ke Excel. Nah, langsung saja kita drag data yang telah disimpan tadi ke Excel. Kemudian kita rapikan data terlebih dahulu, ambil 4 angka di belakang koma. Nah, jika sudah, kita copy ke bagian ini ke kolom yang E.
Kemudian untuk D beri nama dengan average. Nah, setelah itu kita rata. Nah, setelah itu kita masukkan rumus. Nah, setelah itu kita masukkan rumus average give. Kemudian kita ketik A dibagi A, koma E2 koma B dibagi B, tutup kurung, kemudian enter. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Untuk data lain tinggal kita drag. Nah, selanjutnya kita blok tabel yang average dan juga Z. Kemudian kita pilih insert, lalu table scatter, kemudian cat elemennya kita centang thread line, lalu kita pilih more option dan kita centang display equation dan juga display square. Nah, di sini akan muncul untuk nilai dari regresinya. Nah, jika sudah, kemudian kita buka kembali ArcGIS. Nah, lalu kita cari atau kita ketik pada search raster kalkulator. Kemudian kita pilih yang ini. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus algoritma sum, yaitu rumusnya itu Z sama dengan M1 dalam kurung band hasil dari band 2 band 3 dikurang dengan M0. Nah, untuk M1 nya yaitu nilai ini. Kita copy, dikali dengan X-nya yaitu hasil dari ekstrak masking pulau yang ini, itu hasil dari raster kalkulator sebelumnya. Kita kalikan dengan dalam kurung kemudian untuk output rasternya kita simpan di sini, namanya uji akurasi, lalu kita save dan kita oke. Nah, ini sudah berhasil. Nah, untuk ini kita properties dan bisa kita ganti warnanya terlebih dahulu. Kemudian kita add data, lalu masukkan data validasi semak daun. Kemudian kita add. Nah, kemudian kita search, lalu kita ketik clip, kita cari clip,
pilih klik analisis tool. Kemudian untuk inputnya kita masukkan data validasi, lalu ini kita masukkan poligon kajian, lalu outputnya kita simpan dengan data validasi, lalu kita save dan oke. Nah, selanjutnya untuk uji akurasi bisa kita klik properties, lalu kita ubah warnanya, kemudian apply. Yang untuk ini bisa kita uncentang kecuali data validasi dan uji akurasi. Nah, kemudian kita cari kembali extract value to point. Nah, kemudian untuk input point feature-nya kita masukkan data validasi hasil trip. Untuk inputnya yaitu uji akurasi, lalu outputnya kita simpan dengan nama hasil akhir, lalu save dan kita oke. Nah, jika sudah, kemudian kita klik kanan lalu properties. Nah, di sini pada field kita uncentang semua kecuali Z dan register value. Kemudian oke. Kemudian kita klik kanan kembali lalu open attribute table. Dan lakukan langkah yang sama seperti tadi, kita ekspor. Ini bisa kita kasih nama hasil validasi. Untuk tipenya kita pilih DBase table, kita save. Lalu oke. Nah, jika sudah, kita buka kembali Excel, lalu kita tambahkan saja sheet baru, lalu kita drag data tadi, data dari hasil validasi yang telah kita simpan yang berformat DBF. Nah, jika sudah dimasukkan data dari hasil validasi tadi, kemudian kita rapatkan. Ini kita ambil 4 angka belakang koma saja. Nah, selanjutnya pada kolom C kita masukkan rumus, kita bikin SE atau sintak errornya. Untuk rumusnya yang digunakan yaitu A2 dikurang B2 dikali dengan 2. Langsung saja sama dengan dalam kurung A2 dikurang B2. Kemudian di pangkat 2, lalu enter. Kemudian untuk data yang lain langsung kita drag saja. Nah, untuk hasil dari sintak errornya sudah muncul. Kemudian pada baris terakhir, nah di sini kita bikin nilai MSE-nya, SE dan RMSE. Untuk MSE
menggunakan rumus sama dengan average dalam kurung C2 dibagi dengan hingga C6 atau C yang paling terakhir. Langsung saja kita masukkan average kemudian C2 dibagi C ini, lalu kita enter. Lanjut untuk rumus dari RMSE, yaitu sama dengan SIRT. Kemudian kita klik yang nilai MSE, lalu enter. Baiklah, selanjutnya kita bikin sheet baru. Kemudian di sini kita bikin untuk kedalaman 10 meter. Lalu ini untuk kedalaman 20 meter. Nah, kemudian kita ke hasil validasi. Lalu di sini kita akan melakukan rankingan untuk kedalaman, yaitu untuk kedalaman 10 meter dan 20 meter. Untuk caranya yaitu kita ke data, lalu kita klik filter, kemudian kita klik ini, lalu kemudian untuk langkah lebih cepatnya kita klik saja less than or equal, lalu kita masukkan di sini untuk 10 meter. Kemudian oke. Kemudian tinggal kita copy ke sini, kita paste. Nah, lanjut untuk kedalaman 20 meter, caranya sama. Kita di sini kita masukkan untuk 20 meter. Lalu kita oke. Kemudian kita copy ke sini. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya, nah di sini kemudian kita akan menghitung nilai MSE dan juga RMSE-nya. Nah, di sini kita masukkan MSE, RMSE. Untuk rumusnya sama, yaitu dengan tadi average C2 dibagi dengan C yang terakhir ini, sama dengan average kemudian C2, lalu enter. Nah, lanjut untuk RMSE, rumusnya yaitu SQRT, lalu nilai MSE, kemudian enter. Nah, lanjut untuk pada kedalaman 20 meter, lakukan cara yang sama. Kita masukkan nilai MSE dan RMSE-nya. Enter, kemudian RMSE, SQRT. Nah, di sini sudah selesai. Kita memasukkan nilai RMSE dan juga RMSE-nya.
Nah, di sini nilai RMSE ini digunakan untuk menilai seberapa besar kemampuan dari satelit, di mana di sini kita menggunakan citra satelit Sentinel-2A dalam memetakan batimetri pada suatu perairan. Nah, nilai RMSE ini, di mana jika nilainya semakin kecil, maka akan semakin bagus juga. Kemudian untuk SDB di sini kita menggunakan metode SDB karena memiliki kualitas yang baik, namun pada Indonesia atau khususnya di Indonesia, teknologi ini masih sedikit digunakan untuk menguji validasi dari perairan dangkal itu sendiri. Nah, sekianlah untuk laporan akhir dari praktikum penginderaan jauh kelautan yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.